Putra dari Prodi PGSD dengan NPM 5019177. Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen kurikulum 2013. A. Standar proses pada kurikulum 2013. Permendikbud nomor 65 tahun 2013. Bab 1 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa standar proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Secara garis besar, standar proses tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian, sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis. Terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Pertama, standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan, yang berarti suatu standar dalam pengelolaan proses pendidikan harus dipenuhi oleh setiap lembaga pendidikan. Format pada jenjang pendidikan tertentu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dimanapun lembaga pendidikan itu berada, baik di perkotaan maupun di pedesaan. B. Standar penilaian pada kurikulum 2013. Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku siswa yang mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam kurikulum 2013, cakupannya adalah perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oleh sebab itu, dalam penilaian hasil belajar, peranan tujuan instruksional yang berisi rumusan kemampuan dan tingkah laku yang ingin dikuasai siswa menjadi unsur penting sebagai dasar dan acuan penilaian. Pertama, lingkup penilaian. Penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas: yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik. Yang kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Dan yang ketiga, penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Kedua, tujuan penilaian. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. A. Prinsip penilaian. Prinsip penilaian hasil belajar. Yang pertama, sahih. Yang kedua, objektif. Yang ketiga, adil. Yang keempat, terbuka. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, sistematis. Yang ketujuh, beracuan kriteria. Dan yang kedelapan, akuntabel. 3. Mekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidik. A. Perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berdasarkan silabus. B. Penilaian aspek. Sikap dilakukan melalui observasi atau pengamatan dan teknik yang lebih relevan, dan pelaporannya menjadi tanggung jawab wali kelas atau guru kelas. Mekanisme penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Penetapan KKM yang harus dicapai oleh peserta didik melalui rapat Dewan Pendidik. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan.
pada semua mata pelajaran, mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Mekanisme penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk ujian nasional atau UN, atau bentuk lain dalam rangka pengendalian mutu pendidikan. 4. Prosedur penilaian. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui tahapan yang pertama, mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran. Yang kedua, mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi atau pengamatan, menindaklanjuti hasil pengamatan. Kelima, instrumen penilaian. Instrumen penilaian yang digunakan oleh pendidik dalam bentuk penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan, perseorangan atau kelompok dalam bentuk yang lain yang sesuai dengan karakteristik, kompetensi, dan tingkat perkembangan peserta didik. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk penilaian akhir atau ujian sekolah atau madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa, serta memiliki bukti validitas empirik. Baiklah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah sama-sama mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.